Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsono dari UPTD SDN 2 Karyamukti, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 A6 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selamat menyaksikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu penguasaan diri, dan yang kedua menjadi manusia yang merdeka. Maksud yang pertama, penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Beliau juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Sedangkan tujuan yang kedua, menjadi manusia yang merdeka berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dengan kata lain, pendidikan menjadikan seseorang mudah diatur, tetapi tidak dapat disetir. Ki Hajar Dewantara menawarkan sistem mengajar yang dinamakan sistem Amung, yang menyokong kodrat alam anak-anak didik, bukan dengan perintah dan larangan, tetapi dengan tuntunan dan bimbingan, sehingga perkembangan batin anak tersebut dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat. Yang kedua, memberikan teladan. Yang ketiga, membimbing sesuai tuntunan alam dan zaman. Yang keempat, memberikan motivasi, semangat, dan dorongan. Dan yang kelima, menghamba pada anak. Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berbasis memerdekakan. Tujuan awal pendidikan adalah kemerdekaan. Memberikan ruang semerdeka-merdekanya terhadap setiap orang. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih apa saja, dengan catatan atas dasar saling memberikan, menghargai terhadap kemerdekaan orang lain. Peran seorang guru sangatlah penting dalam roda pendidikan di negara kita. Sebagai orang yang menentukan nasib dari setiap anak didiknya dalam dunia pendidikan, membentuk karakter dan memberikan bimbingan pola pikir dari setiap anak didik dengan sistem mengayomi dalam setiap prosesnya. Peran pendidik atau guru adalah sebagai fasilitator dan motivator peserta didik dengan memberikan arahan bagi peserta didik. Selanjutnya, pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Yang kedua, pendidik ibarat petani. Yang ketiga, pendidikan memenuhi kodrat alam dan zaman. Yang keempat, budi pekerti. Dan yang kelima, bermain merupakan kodrat. Menuntun berarti segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk jadi beras unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Kata Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak. Pendidikan harus di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran,
perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Dan yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Kemudian semboyan Ki Hajar Dewantara atau yang lebih kita kenal dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Ada 3. Yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama berpusat pada anak, yang kedua berinovasi, yang ketiga berkreasi, dan yang keempat bereksplorasi. Pengertian Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Ki Hajar Dewantara melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. Merdeka Belajar memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga nantinya turut meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Lalu bagaimanakah mewujudkan strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami? Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, berbagai kegiatan telah dilakukan di sekolah kami, yaitu yang pertama, program semesta atau program 10 menit siswa membaca tahfidz Al-Quran yang dilakukan sebelum masuk kelas. Yang kedua, program sholat duha bersama yang dilakukan setiap hari Jumat. Yang ketiga, yaitu program sholat duhur berjamaah yang dilakukan setiap hari kecuali hari Jumat. Dan yang keempat, yaitu pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat sore pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah mempelajari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya mendapat wawasan, ilmu pengetahuan, dan inspirasi yang baru tentang pendidikan dan proses pembelajaran. Saya pun menyadari bahwa sebagai pendidik, saya harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, saya juga harus selalu memperbaharui pengetahuan saya, baik secara mandiri ataupun kolaboratif. Demikian pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual Modul 1.1 A6 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.